Kembali lagi bersama saya Lia Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai transformasi pendidikan dasar di tengah dinamika sosial budaya dan perkembangan teknologi komunikasi. Ada 4 artikel dari 3 topik menarik pada kesempatan kali ini akan kita kupas tuntas. Sudah penasaran? Yuk kita ikuti. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja dari artikel yang pertama yang berjudul Civic Cultural Literacy Research Trend in Primary Schools. Yang disampaikan di artikel ini adalah bahwa literasi budaya kewarganegaraan atau Civic Cultural Literacy berperan penting dalam menanamkan nilai kebinekaan, toleransi, dan tanggung jawab sosial sejak dini. Penelitian ini menunjukkan meningkatnya perhatian pada topik ini, terutama terkait penguatan karakter dan nilai Pancasila di SD. Sebagian besar penelitian berfokus pada pendekatan pembelajaran berbasis nilai dan budaya lokal. Namun, masih minim inovasi dalam integrasi teknologi. Artikel merekomendasikan agar guru mengembangkan pembelajaran yang lebih kontekstual, kolaboratif, dan berorientasi pada praktik kebudayaan siswa. Analisis dari artikel ini adalah penelitian literasi budaya kewarganegaraan di SD meningkat, namun belum banyak diterapkan secara konkret di sekolah. Fokus penelitian masih pada nilai budaya dan identitas, belum banyak membahas teknologi, partisipasi siswa, dan juga kebijakan sekolah. Kaitannya dengan sekolah di mana tempat saya bertugas, yaitu beberapa sekolah sudah melaksanakan kegiatan seperti Minggu Budaya dan pembelajaran PPKN untuk menanamkan nilai kebinekaan. Kegiatan masih bersifat seremonial, belum dikaitkan dengan pembelajaran berbasis proyek atau media digital. Di sini perlu program berkelanjutan dan terukur untuk menumbuhkan literasi budaya dan kewargaan yang aktif di kalangan siswa. Kesimpulannya yaitu literasi budaya kewargaan di SD itu sangat penting dan tengah mendapatkan perhatian dari para peneliti. Meskipun publikasinya bertambah, citasi dan implementasi praktisnya masih kurang. Area-area seperti kebijakan, teknologi, dan partisipasi nyata dari siswa ini masih perlu penelitian lebih lanjut. Rekomendasinya yaitu sekolah perlu mengembangkan program literasi budaya yang bersifat kelanjutan dan melibatkan siswa. Peneliti dapat mengisi gap dengan studi kasus praktik, evaluasi dampak, dan penggunaan teknologi. Pendidikan kewargaan dan budaya perlu diperkaya dengan penggunaan media digital, partisipasi siswa, serta kerjasama kebijakan sekolah dan pemerintah lokal. Judul artikel yang kedua yaitu The Role of Pancasila and Citizenship Education in the Multicultural Life of Students in Schools. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa pendidikan multikultural menjadi kebutuhan penting di tengah keberagaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia. Melalui pendidikan, siswa diharapkan dapat memahami perbedaan dan hidup harmonis dalam keberagaman. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana mata pelajaran Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan berperan dalam menumbuhkan sikap multikultural di sekolah. Fokus kajiannya yaitu integrasi nilai-nilai Pancasila dengan pendidikan kewarganegaraan, dan yang kedua yaitu strategi guru dalam menanamkan toleransi, saling menghormati, dan kerjasama antar siswa yang berbeda latar belakang. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan melalui wawancara dengan guru dan observasi kegiatan pembelajaran di sekolah. Temuan utamanya yaitu bahwa PPKN ini menjadi sarana efektif menanamkan nilai toleransi, empati, dan tanggung jawab sosial. Guru di sini berperan penting sebagai teladan nilai-nilai multikultural. Kegiatan seperti diskusi, proyek kelompok, dan simulasi sosial ini dapat memperkuat interaksi lintas budaya di kelas. Berikut adalah hasil analisis dari artikel, yaitu
Pertama, pendidikan berwawasan multikultural membantu siswa belajar menghargai perbedaan dan membangun identitas nasional yang inklusif. Dan yang berikutnya adalah nilai-nilai Pancasila ini berfungsi sebagai filter moral untuk menghindari konflik dan diskriminasi antar kelompok. Kaitannya dengan sekolah di wilayah saya bekerja, yaitu keberagaman agama dan suku di antara siswa sudah menjadi bagian nyata kehidupan sekolah. Dan melalui pembelajaran PPKN ini dan kegiatan ekstrakurikuler, guru menanamkan sikap saling menghargai dan menolak perundungan berbasis perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan multikultural bukan teori semata tetapi praktik nyata dalam kehidupan pendidikan sehari-hari. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa PPKN berperan strategis dalam menumbuhkan karakter multikultural siswa. Pendidikan multikultural memperkuat persatuan nasional melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Sekolah di sini perlu terus menciptakan iklim pembelajaran yang inklusif, toleran, dan menghargai perbedaan. Adapun landasan teori yang sesuai adalah menurut Banks tahun 2015 bahwa pendidikan multikultural adalah proses reformasi pendidikan agar semua siswa tanpa memandang latar belakang etnis atau budaya memperoleh kesempatan belajar yang setara. Dan Tilaar tahun 2004 menyatakan bahwa pendidikan multikultural ini merupakan strategi untuk menanamkan nilai kemanusiaan, toleransi, dan keadilan sosial di masyarakat yang majemuk. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila ini berfungsi sebagai fondasi etis bagi pendidikan multikultural yang mengandung semangat persatuan dalam keberagaman. Mari kita lanjut ke judul artikel yang ketiga, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pendidikan dasar. Artikel karya Ayu, Aulia, dan kawan-kawan tahun 2024 ini menjelaskan bahwa penggunaan TIK di SD membantu guru menyajikan pembelajaran yang menarik dan interaktif. TIK ini berfungsi sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi proses belajar, dan tantangan utamanya adalah keterbatasan infrastruktur dan kompetensi digital guru yang belum merata, serta kurangnya pelatihan berkelanjutan. Hasil analisis saya adalah implementasi TIK di sekolah dasar masih menghadapi kesenjangan antara visi dan praktik. Di sekolah di wilayah saya bekerja, misalnya, penggunaan perangkat digital baru sebatas media presentasi guru, belum terintegrasi dalam aktivitas pembelajaran berbasis proyek atau kolaborasi siswa. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemanfaatan TIK di sekolah dasar ini mampu meningkatkan partisipasi dan motivasi siswa, lalu juga dapat menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif, namun masih perlu dukungan nyata berupa pelatihan guru, pengadaan sarana digital, dan kebijakan sekolah yang berpihak pada inovasi pembelajaran. Tibalah di pembahasan artikel yang terakhir, yaitu yang berjudul A Systematic Literature Review of ICT Integration in Teaching and Learning. Artikel karya Ros Faizah Mohve dan kawan-kawan tahun 2024 dalam TEM Jurnal ini meninjau 14 artikel ilmiah dari database Scopus dan Web of Science yang membahas praktik integrasi TIK dalam pembelajaran. Dan temuan utamanya yaitu bahwa integrasi TIK ini dapat memperkuat pembelajaran kolaboratif dan inovatif. Hambatan utama yang ditemukan yaitu meliputi kurangnya kompetensi digital guru, dukungan infrastruktur, strategi pedagogik yang sesuai, dan keberhasilan integrasi ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan sekolah dan kebijakan pendidikan. Berdasarkan hasil analisis saya, bahwa temuan artikel ini relevan dengan konteks sekolah dasar di Indonesia, di mana TIK sering digunakan hanya sebagai alat bantu presentasi, bukan bagian integral dari strategi pembelajaran. Di sekolah tempat saya bekerja pun masih berproses menuju penggunaan TIK secara kolaboratif, misalnya melalui proyek berbasis media digital sederhana.
Kesimpulannya yaitu integrasi TIK memiliki potensi besar untuk mengubah pembelajaran menjadi lebih aktif, kreatif, dan interaktif, juga meningkatkan hasil belajar dan keterampilan abad 21, namun diperlukan strategi pelatihan guru yang berkelanjutan dan dukungan infrastruktur agar transformasi digital pendidikan dapat berjalan optimal. Dari nilai sosial dan budaya, kita belajar memahami sesama. Dari teknologi, kita belajar melampaui batas. Dan dari pendidikan, kita belajar menjadi manusia seutuhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.